Om Swastiastu. Baik, pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan mengenai penerapan dan pengelolaan teknologi kontainer untuk solusi cloud yang efisien. Sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Nikala Isdayani dengan NIM 2215091053. Adapun pembahasan pada video kali ini yaitu yang pertama penerapan teknologi, yang kedua demonstrasi, serta yang ketiga analisis dan optimasi. Kontainer merupakan virtualisasi pada level sistem operasi, di mana setiap proses atau aplikasi yang dijalankan di kontainer memiliki kernel yang sama. Docker merupakan sebuah aplikasi open source yang digunakan untuk mengemas dan menjalankan suatu aplikasi dalam lingkungan yang terisolasi atau yang disebut dengan kontainer. Nginx merupakan software web server open source yang berfungsi sebagai reverse proxy, penyeimbang beban HTTP, serta proxy email untuk IMAP, POP3, dan SMTP. MySQL adalah sistem manajemen basis dasar relasional atau RDBMS yang menggunakan Structured Query Language atau SQL, dan PHP merupakan bahasa script open source yang digunakan secara luas untuk pengembangan web. Nah, adapun pada tugas kali ini diberikan sebuah studi kasus di mana kami diminta untuk menggambarkan skenario perusahaan fiktif Cloud Solution Inc. yang menyediakan berbagai layanan cloud kepada pelanggan, di mana perusahaan ini ingin meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya komputasi dengan menerapkan teknologi kontainer. Nah, langkah-langkah yang telah kami lakukan yaitu yang pertama melakukan instalasi Docker. Langkah-langkahnya seperti yang tertera pada slide. Selanjutnya, kami juga melakukan instalasi Nginx. Nah, setelah menjalankan kedua perintah ini, Nginx sudah aktif dan dapat digunakan untuk melayani konten web. Selanjutnya, dilakukan instalasi PHP dengan menginstal PHP dan ekstensi MySQL yang memungkinkan aplikasi PHP berinteraksi dengan database MySQL. Nah, setelah instalasi, akan dapat menjalankan aplikasi PHP yang memerlukan koneksi ke MySQL. Selanjutnya, dilakukan instalasi MySQL Server yang memungkinkan menyimpan dan mengelola data menggunakan sistem database relasional. Setelah instalasi, dapat melakukan konfigurasi dan menjalankan MySQL untuk website. Selanjutnya, kami juga melakukan pooling Docker image yang menjadi base image custom. Kemudian kami juga melakukan pembuatan Docker image yang mengotomatisasi pembuatan image Docker yang berisi semua dependensi, konfigurasi, dan aplikasi yang dibutuhkan untuk menjalankan sebuah aplikasi. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila terdapat kekurangan maupun kesalahan, kami mohon maaf. Kami tutup dengan kami santi. Om Santi, Santi, Santi. Om. Om Swastiastu, baik. Perkenalkan, nama saya Imadi Satria Ananda Wibawa dengan NIM 2215091102. Di sini saya akan menjelaskan bagian di WSL. Baik, di sini saya akan masuk ke terminal dan masuk ke WSL. Kita tunggu sebentar. Nah, sini sudah masuk ke WSL, kemudian saya akan masuk ke directory. Nah, setelah itu saya akan melakukan pengecekan status Nginx-nya apakah sudah aktif atau belum. Dengan melakukan komen sistem PTL status. Nah, di sini sudah terdapat tulisan bahwa Nginx-nya sudah aktif dan sudah running. Selanjutnya saya akan melakukan pengecekan status PHP.
Nah, di sini juga untuk PHP versi 7.4-nya sudah berhasil running dan aktif. Kemudian saya akan melakukan pengecekan status untuk MySQL. Saya keluar dulu. Ini untuk MySQL-nya berhasil saya cek bahwa di sini sudah running dan aktif. Kemudian saya akan melakukan pengecekan untuk portnya. Nah, di sini saya melakukan pengecekan bahwa di sini kami menggunakan port 80, yaitu port untuk host di Windows-nya. Kemudian saya lakukan exit dan selanjutnya saya akan melakukan pengecekan eh, ke konsol MySQL. Nah, di MySQL ini kita bisa melakukan untuk pengelolaan database, kemudian juga meng-query SQL, dan mengelola penggunaan dan akses untuk database. Di sini kami sudah melakukan uh, query sebelumnya di MySQL. Nah, selanjutnya saya exit. Nah, saya akan mencoba melihat uh, sub-sub yang ada di direktori ini. Nah, di sini terdapat cs.php, index.nginx, dan info.php. Nah, saya akan melakukan pengecekan tampilan yang sudah kami buat. Nah, ini merupakan tampilan indeks dari file yang sudah kami buat. Kemudian saya akan melakukan pengecekan PHP dari file index nginx ini. Kami akan melakukan dari file index ini. Saya akan melakukan pengecekan tampilan dengan menambahkan sebuah slash cs. Nah, ini merupakan tampilan PHP yang sudah kami buat. Saya sudah membuat data, kami sudah membuat data-data ini. Kemudian saya akan mencoba menambahkan data lagi. Nah, di sini saya menambahkan @gmail.com. Apabila tidak menambahkan @gmail.com, maka otomatis terdapat notifikasi bahwa harus wajib menggunakan @gmail.com. Wah, ini nomor acak. Nah, di sini menandakan bahwa data sudah berhasil ditambahkan. Saya akan melihatnya, bahwa di sini dapat kita lihat bahwa tampilan datanya bertambah, dan ini merupakan data yang sudah saya buat tadi. Nah, untuk selanjutnya, untuk Docker akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Yogi Permana, Kumang Pradana Yogi Permana dengan NIM 22150911013. Jadi, di sini saya akan melanjutkan penjelasan terkait dengan penggunaan Docker dan containerization eh, untuk menjalankan servis atau layanan kami. Mungkin di sini saya akan masuk ke dalam OSL terlebih dahulu untuk memasuki default directory-nya. Kemudian, saya akan masuk kepada
directory dari project kami. Jadi saya akan masuk ke CS Docker. Di sini saya akan melakukan tree. Nah, di sini bisa dilihat struktur folder kami. Yang pertama kami membuat 3 folder utama. Yang pertama yaitu CS MySQL untuk menampung file Docker file untuk MySQL, kemudian CS Nginx untuk menampung Docker file untuk kontainer Nginx, kemudian ada CS PHP untuk menampung Docker file untuk PHP itu sendiri. Kemudian ada file www, kemudian anaknya itu HTML dan juga ada file website kami. Dan juga ada file docker compose.yaml yang berisi konfigurasi terkait dengan Docker kami untuk menjalankan dan menghubungkan ketiga kontainer tadi. Mungkin saya akan menjelaskan sedikit. Saya akan masuk kepada, saya akan mengakses sudo. Ini saya masuk ke directory root dulu. Saya akan mengakses nano.js mysql /docker file. Bisa dilihat di sini bahwa kami mengambil base image-nya dari image MySQL yang sudah ada di Docker Hub. Kemudian kami menambahkan konfigurasi dari init.sql yang sudah kami buat tadi untuk kami masukkan kepada image custom yang akan kami buat. Kemudian ini merupakan environment variable yang telah kami buat dan kami mengekspos kontainer ini pada port 3306. Ini merupakan file init.sql-nya, mungkin saya akan tunjukkan. Misalnya di sini ini merupakan konfigurasi database yang akan kami masukkan kepada kontainer MySQL nanti, sehingga langsung ada database-nya. Nah, setelah tadi ketika nanti di build, maka akan langsung otomatis isi database. Kemudian saya akan menunjukkan terkait dengan mungkin CS, Nginx. Jadi CS itu adalah cloud solution untuk company kami, cloudsolution.inc. Saya akan masuk kepada Docker file-nya. Di sini bisa dilihat bahwa kami custom image yang akan kami buat itu berdasar dari base image yaitu Nginx pada Docker Hub dengan versi latest. Kemudian kami juga telah membuat default configuration juga tadi dalam satu folder dan volumenya ada pada /var www.html. Kemudian kami mengeksposnya pada port 80 dan ini merupakan hal-hal yang akan kami jalankan ketika nanti ini di run, kontainer atau image ini akan di run nanti. Kemudian saya akan memperlihatkan default configuration-nya. Default.conf. Di sini merupakan default configuration-nya, di mana dia akan melistkan pada port 80. Kemudian nanti dia akan menjalankan berbagai perintah ini. Ini merupakan konfigurasinya, di mana root-nya nanti adalah var www.html, seperti tadi juga sudah dijelaskan. Kemudian saya akan mencoba mengakses folder untuk PHP. Nah, di sini kami melakukan membuat sebuah custom image dari base-nya yaitu PHP versi 7.4 FPM dari Docker Hub juga. Kemudian akan menjalankan sintaks ini ketika dia nanti di run kontainernya. Sintaks ini juga akan merun. Kemudian work directory-nya adalah var www.html. Jadi sama dengan Nginx tadi. Jadi mereka mengakses directory yang sama gitu. Kemudian kami expose pada port 9000. Dan nanti ketika di run akan menjalankan PHP strip FPM pada CMD-nya. Kemudian kami akan memperlihatkan file dari Docker compose.yaml kami. Mungkin saya akan menunjukkan www.html dulu. Nano www.html/index.php. Ini merupakan file website kami tadi. Jadi HTML di mana untuk scriptnya menggunakan PHP. Saya akan menunjukkan Docker Compose-nya. Baik, di sini seperti bisa dilihat bahwasanya ini merupakan konfigurasi Docker Compose kami yang kami gunakan untuk menghubungkan ketiga kontainer tadi. Di mana kami pertama akan mengecek apakah ada kontainer yang bernama CS Nginx. Jika tidak ada, maka dia akan melakukan build kepada konteks atau directory CS Nginx tadi. Jadi Docker file tadi akan dibuild jika kontainernya belum ada dengan nama CS Nginx. Kemudian port di sini, port pertama ini adalah port host. Jadi ketika kita mengaksesnya nanti melalui host Windows,
maka kita harus mengakses port 8080 untuk mengakses port 80 pada Docker ini. Di mana Nginx ini nanti akan depends pada PHP dan juga DB yang akan kita buat nanti. Nah, folder www/html tadi yang kita buat itu akan menjadi folder var www.html pada kontainer ini. Jadi ada direktori fisiknya yaitu www/html, di mana pada kontainer direktori tersebut adalah var www.html. Untuk PHP sendiri juga sama. Jika kontainer CSPHP belum ada, maka dia akan build berdasarkan konteks ini. Kemudian, columns-nya juga sama, jadi PHP dan Nginx ini mengakses direktori yang sama. Begitu juga dengan DB untuk CS MySQL, dilengkapi dengan environment variable tadi dan portnya. Di mana portnya kami menggunakan 3307 agar tidak bentrok dengan MySQL dari hostnya. Kemudian, ketika nanti Docker Compose itu di-run, maka dia akan nanti menghasilkan image, mungkin saya akan image ini, CS Docker PHP, CS Docker Nginx, dan CS Docker DB, karena kami sudah pernah membuatnya sebelumnya. Kemudian, saya akan melakukan Docker Compose run, Docker Compose up, mohon maaf. Nah, ketika sudah jalan, maka dia akan Docker Compose itu sendiri secara default akan membuatkan sebuah network atau koneksi antar kontainer tersebut yang diberi nama CS Docker Default. Kita bisa lihat sebenarnya di Docker Network LS. Nah, di sini sudah dibuatkan bahwa CS Docker Default adalah sebuah network yang menghubungkan ketiga kontainer tersebut. Kemudian, untuk membuktikan bahwa kontainer ini sudah berhasil, seperti yang saya jelaskan tadi, bahwa kita untuk mengaksesnya melalui localhost dengan port 8080. Di sini adalah port dari WSL-nya. Kemudian di sini adalah saya menggunakan port 8080/ mungkin default ya karena dia index. Jadi akan langsung muncul. Bisa dilihat bahwasanya mereka mengakses direktori yang berbeda, database yang berbeda. Jadi untuk penggunaan Nginx, MySQL dan PHP tadi pada WSL itu bersifat independen, begitu juga pada Docker yang bersifat independen. Jadi walaupun saya tambah di sini, misalnya nama perusahaannya adalah Cloud Solutions Inc. Kemudian nama kontaknya misalnya Yogi Permana dengan email permana@gmail.com. Kemudian nomor teleponnya saya random dan industrinya IT juga mungkin. Dan alamatnya ada di Jalan Udayana. Saya simpan. Sudah masuk. Bisa lihat di sini bahwasanya datanya masuk. Kemudian bisa kita lihat bahwasanya datanya tidak masuk ke sini karena database-nya berbeda. Jadi ini database pada kontainer dan ini adalah database pada WSL-nya tadi, jadi hostnya gitu. Saya lihat bahwasanya ini menggunakan database dari di refresh saja tidak berubah datanya, jadi tidak mengandalkan state. Baik. Kemudian terkait hal tersebut, saya juga akan melakukan. Jadi posisi saat ini adalah kita menjalankan kedua layanan, jadi pada host WSL-nya langsung dan juga pada Docker container. Jadi konsumsi RAM-nya dan juga CPU-nya adalah sekian. Kemudian saya akan mencoba untuk menjalankan salah satu saja. Misalnya saya di sini hanya menjalankan untuk layanan pada hostnya saja, host WSL-nya. Saya matikan Docker Compose down. Jadi untuk mematikan, baik sudah dimatikan. Jadi ketika sekarang yang gini hanya yang jalan adalah manajemen pelanggan ini. Misalnya di refresh, maka dia akan loading dan error karena Docker kontainernya sudah mati. Jadi kita bisa lihat sekarang di sini penggunaan CPU dan RAM-nya, bahwa penggunaan CPU-nya adalah sekitar 1 sampai 2, kemudian memorinya adalah 5 sekian persen. Kemudian saya akan mematikan ini layanannya, misalnya saya menggunakan sudo, tapi tidak perlu sudo karena sudah di root, jadi saya akan menggunakan systemctl stop nginx, kemudian dan systemctl stop layanan PHP-nya 7.4 strip ftm, kemudian dan systemctl stop MySQL. Baik, kita periksa. Sudah, baik kita stop ketiga layanan tersebut. Sudah ke stop ya. Mungkin bisa saya cek di sini.
systemctl stop status, mohon maaf, status nginx. Bisa dilihat bahwa dia inaktif, sama seperti ketiganya juga sudah inaktif semua. Jadi sekarang kita akan melakukan pengecekan untuk penggunaan resource pada Dockernya. Oke, kemudian kita cek sekarang. Nah, ini merupakan penggunaan resource pada Dockernya, di mana dari segi CPU-nya dia menggunakan kurang lebih 0,7 ke di bawah 1 secara CPU, tapi secara memori dia mengambil lebih banyak, yaitu kurang lebih 6%. Baik, sekian presentasi dari dan juga demonstrasi dari saya dan juga Satria. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih.